Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Rabbil Izzati yang telah menganugerahkan beribu-ribu hembusan nafas kepada kita, sehingga di bulan yang penuh barokah ini kita dapat menjalankan serangkaian ibadah puasa dengan khusyuk. Biqaulina alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'matillah. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi penggerak umat, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatul uzmahnya. Amin Allahumma amin. Marhaban ya Ramadan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang karim ini kita akan belajar bersama mengenai kewajiban zakat profesi. Pada dasarnya zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Ada beberapa macam zakat mal. Salah satu di antaranya adalah zakat profesi. Zakat profesi itu apa? Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang baik dan halal, yang menghasilkan uang relatif banyak dengan keahlian-keahlian tertentu, seperti dokter, notaris, insinyur, pegawai negeri, pegawai swasta, dan masih banyak lainnya. Adapun jenis zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya itu sudah tertera pokok-pokoknya di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dengan begitu, seseorang muslim yang penghasilannya telah mencapai nisab dan juga haul, maka wajib baginya untuk melaksanakan zakat profesi. Hal ini berdasarkan pada firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ila akhirih al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dari ayat tersebut sudah tertera dengan jelas tentang kewajiban zakat profesi. Kemudian landasan zakat profesi. Zakat profesi itu memang tidak disinggung secara eksplisit di dalam Al-Quran. Akan tetapi kemudian para ulama melakukan ijtihad untuk diambil rujukan dalam melakukan suatu tindakan. Sehingga para ulama menarik kesimpulan dengan cara mengambil istimbat hukum dengan qiyas. Mereka mengibaratkan seorang petani. Rasanya akan tidak adil jika para pegawai negeri, pegawai swasta, dokter, insinyur itu tidak dikenai zakat. Padahal petani saja yang bekerja membanting tulang di bawah terik matahari berpanas-panasan, bercucuran keringatnya, mereka saja wajib untuk melaksanakan zakat. Padahal tidak menutup kemungkinan penghasilan mereka itu lebih tinggi dibandingkan penghasilan seorang petani. Maka dari itu ulama sepakat dengan adanya kewajiban zakat profesi. Selanjutnya,
nisab, haul, dan juga kadar zakat profesi. Nisab artinya batas minimum harta yang wajib dikeluarkan. Sedangkan haul adalah masa kepemilikan harta seseorang selama 1 tahun. Dan kadar adalah ukuran zakat yang wajib dikeluarkan. Para ahli fikih kontemporer itu memang berbeda pendapat mengenai nisab zakat profesi. Hal itu tergantung pada analogi yang telah dilakukan. Para ulama mulai dari Umar bin Abdul Aziz, Muawiyah, Yusuf Qaradawi, mereka itu menetapkan nisab zakat profesi itu dengan menganalogikan pada zakat mal ataupun uang. Alasan mereka menganalogikan dengan zakat mal karena penghasilan yang berupa upah, gaji, honorarium itu bentuknya adalah uang, maka dikiaskanlah dengan zakat emas. Nisab zakat emas adalah 20 mithqal atau 20 dinar atau 85 gram dalam waktu 1 tahun dengan kadar 2,5%. Penghitungannya 85 gram itu dikali dengan harga emas saat ini. Harga emas itu adalah fluktuatif. Bisa jadi bulan ini segini, bulan besok sudah berubah lagi, tahun depan berubah lagi. Nah, penghitungannya tadi 85 gram dikali harga emas saat ini itu sekitar 1 juta. Berarti dikali 1 juta ketemunya adalah 85 juta dalam setahun. Jadi dalam 1 bulan itu berarti dibagi 12 bulan ketemunya adalah 7 juta per bulan. Jadi seseorang yang penghasilannya sudah mencapai 7 juta maka wajib baginya untuk melaksanakan zakat profesi. Kemudian cara penghitungan zakat profesi menurut Yusuf Qaradawi itu ada 2. Yang pertama itu adalah penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Maksudnya di sini adalah penghasilan utuh yang belum dikurangi oleh kebutuhan pokok. Contoh, si fulan dalam 1 bulan itu berpenghasilan 10 juta. Jadi 10 juta ini dikali 2,5%, ketemunya adalah 250.000 per bulan. Jika dibayarkan selama setahun maka dikali 12, totalnya adalah 3 juta. Kemudian penghitungan yang kedua adalah penghasilan neto atau penghasilan bersih. Maksudnya di sini adalah penghasilan yang sudah dipotong oleh kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang dimaksud ini adalah kebutuhan pokok primer, bukan kebutuhan pokok sekunder ataupun tersier. Penghitungannya, contoh, si fulan dalam 1 bulan itu berpenghasilan 10 juta. Nah, dia mengeluarkan kebutuhan pokok itu 3 juta. Jadi 10 juta dikurangi 3 juta adalah 7 juta. Kemudian 7 juta ini dikali 2,5%. Hasilnya adalah 175.000 dalam tiap bulannya. Kemudian jika dalam setahun maka 175.000 dikali 12 totalnya adalah 2.100.000 untuk per tahunnya. Nah, kemudian zakat profesi ini boleh dibayarkan 1 bulan sekali, seperti halnya seorang petani yang seusai memanen dia langsung mengeluarkan zakatnya. Boleh juga dibayarkan setahun sekali jika dirasa tidak membebankan atau memberatkan dengan jumlah nominal selama 1 tahun. Tentunya 1 tahun itu banyak ya jumlah nominalnya. Jadi setiap orang itu sampai kapanpun tidak akan pernah merasa cukup dengan kebutuhannya. Manusia tidak akan pernah merasa puas dengan harta yang dimilikinya. Jika kita menunggu kita sampai kaya raya, kemudian punya mobil banyak, kemudian rumah mewah, kita baru berniat zakat, itu bukanlah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak dari sekarang, kapan lagi kita akan melaksanakan zakat?
Untuk itu, marilah sahabat-sahabat kita zakatkan harta yang kita miliki. Karena sejatinya di dalam harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Semoga dengan kita melaksanakan zakat mal, harta kita menjadi bersih, menjadi suci, tumbuh, berkembang, barokah, bermanfaat, dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Dan semoga Allah itu senantiasa selalu membukakan hati kita untuk melaksanakan zakat mal. Demikian apa yang dapat saya sampaikan sahabat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dengan setulus-tulusnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.